Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan Bu Laksita Lupitasari pada materi IPA kelas 8. Baik anak-anak, silahkan dipersiapkan LKS semester 2-nya dan buku mandirinya, kita akan mulai pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Coba lihat gambarnya. Itu adalah salah satu organ pada tubuh kita, yaitu jantung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Kita lihat peta konsepnya dulu. Sistem peredaran darah pada manusia itu ada 3, pembuluh darah, darah, dan jantung. Jadi 3 ini saling terkaitan, di mana pembuluh darah itu beredar dalam darah, sedangkan darah itu akan dipompa oleh jantung. Untuk pembuluh darah itu terdiri atas 3, yaitu ada yang namanya pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh darah vena. Selain itu, darah juga dibagi menjadi 2, atau komponen darah itu ada 2, yaitu sel dan plasma. Nah, sel darah itu akan dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada eritrosit atau sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit keping darah. Sedangkan jantung, kita akan belajar tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Bagaimana cara darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh, itu gimana caranya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan anak-anak lihat dulu nih gambar yang ada di layar. Pernahkah kalian lihat seperti ini? Ya, ini adalah kaki manusia di mana pembuluh darahnya itu berlipat-lipat ya, atau saling menumpuk. Kira-kira apakah seperti ini sehat? Tidak ya, kalau anak-anak pernah mendengar kata varises, nah ini dia seperti ini. Varises yang sebenarnya itu adalah di mana pembuluh darahnya itu tidak mengalirkan darah secara teratur. Nah, kemudian gambar selanjutnya. Itu ada infus. Cairan infus yang dimasukkan ke dalam punggung tangan. Kira-kira apa? Emang di sini ada apa sih kok bisa cairan infus masuk ke sini? Jadi, pada tubuh kita itu ada yang namanya pembuluh darah. Yang tadi ya, pembuluh darah ini nanti dimasukkan sama si jarum infus ini, di mana dia akan mengalirkan si cairan infus ini ke dalam pembuluh darah, di mana darahnya itu akan menuju ke jantung. Setelah menuju ke jantung, kemudian dari jantung tuh si darahnya itu akan dipompa ke seluruh tubuh. Kita nanti akan cari tahu pembuluh darah apa sih yang masuk ke dalam jantung dan yang meninggalkan jantung. Oke, kita hari ini ada 3 ya, 3 materi yang akan disampaikan, yaitu organ peredaran darah manusia itu apa aja, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang kelainannya. Oke, yang pertama organ peredaran darah manusia. Darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas 2 komponen, ya, yaitu plasma dan elemen seluler. Nah, darah ini berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh. Nah, selain itu, darah juga berfungsi sebagai pengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar tubuh serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Kemudian jantung. Jantung adalah organ yang terdiri dari kumpulan otot berfungsi memompa darah sehingga darah dapat mengalir dari jantung ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Kemudian di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu seperti pipa yang terjadi pada kehidupan ya, mengalir tempatnya air, jadi pembuluh darah juga tempatnya darah atau saluran pembawa darah. Darah. Oke, kita masuk ke darah dulu ya. Tadi saya bilang bahwa darah itu memiliki 2 komponen utama, yaitu plasma sebanyak 55%,
sedangkan elemen selulernya adalah 45%. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada seperti cairan warna kuning bening. Ini adalah plasmanya. Plasmanya itu terdiri dari air, garam-garam, protein plasma, dan senyawa yang ditransformasikan darah. Begitu pula fungsinya. Kemudian yang warna merah ini adalah elemen seluler sebanyak 45%. Elemen selulernya ini terdiri dari yang namanya sel darah merah atau eritrosit ini yang jumlahnya itu ada 5-6 juta di tubuh kita. Fungsinya dia mentransport atau membawa oksigen dan membawa karbon dioksida. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Jumlahnya itu ada 5.000 sampai 10.000 pada tubuh orang dewasa. Nah, fungsinya itu pertahanan atau kekebalan tubuh. Jadi kalau misalkan ada virus masuk, terus kita terluka, itu nanti kerjanya sel darah putih untuk menjaga tubuh kita. Nah, sel darah putih ini bentuknya tuh macam-macam berdasarkan fungsinya ya. Ada yang namanya basofil, eosinofil, limfosit, monosit, dan neutrofil. Selanjutnya kita akan belajar tentang komponen selanjutnya, ada trombosit atau keping darah. Jumlahnya itu ada 250.000 sampai 400.000. Nah, fungsinya si trombosit ini adalah pembekuan darah. Kalau misalkan kalian punya saudara yang pernah mengalami demam berdarah, ya semoga jangan ya, itu pasti trombositnya itu kurang dari 250. Padahal yang namanya pembekuan darah itu penting. Oke, sebagai informasi dalam 1 mili darah merah itu mengandung 8.000 sel darah putih. Lebih besar dari sel darah merah dan bentuknya tidak tetap. Jika jumlah darah putih lebih dari normal disebut leukositosis. Sebaliknya jika kurang dari normal disebut leukopeni. Bagaimana cara kerja sel darah putih saat tubuh terluka atau terkena virus? Coba kalian nanti cari ya artikelnya. Selanjutnya ada jantung. Yang kita ketahui bahwa jantung itu memiliki 4 ruangan. Ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Selain itu, antara serambi kanan dan bilik kanan itu ada yang namanya katup. Ada yang namanya katup tricuspidalis. Jadi pada saat darah dari seluruh tubuh itu masuk ke serambi kanan, dia akan diteruskan nih ke bilik kanan. Nah, melewati yang namanya katup tricuspidalis. Katup ini fungsinya itu supaya darah tidak kembali lagi ke serambi kanan. Begitu pula dengan katup tricuspidalis, fungsinya sama. Pada saat darah sudah sampai ke serambi kiri, diteruskan tuh ke bilik kiri. Tapi biar darahnya tidak balik lagi, ini adanya katup, dia menutup. Selanjutnya kita akan belajar tentang peredaran darah. Peredaran darah itu dibagi 3 ya, ada arteri, vena, sama kapiler. Nah, pertama arteri atau pembuluh nadi. Pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung, mengandung banyak karbon dioksida dan membawa sedikit oksigen. Ingat-ingat, kalau arteri berarti dia meninggalkan jantung. Kalau vena atau pembuluh balik, itu pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Dan yang dia bawa itu adalah oksigen. Oksigennya banyak, maksudnya oksigen lebih banyak daripada karbon dioksida. Perbedaannya ya, kalau vena itu menuju jantung, kalau menuju jantung berarti darah yang dia bawa itu lebih banyak, makanya diameternya lebih besar. Sedangkan arteri dia meninggalkan jantung, membawa karbon dioksida, dia diameternya lebih kecil. Kemudian ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu gambarannya itu seperti percabangan-percabangan antara arteri dan vena. Kita lihat ini ya perbedaannya ya. Ini vena dia lebih besar, sedangkan yang arteri lebih kecil. Nah, yang namanya pembuluh kapiler itu lebih kecil lagi daripada dua pembuluh ini.
Kemudian peredaran darah. Proses peredaran darah sebenarnya ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil, ya, itu peredaran yang dimulai dari jantung, dari bilik kanan, kemudian dia menuju ke paru-paru, kemudian dia kembali ke serambi kiri. Jadi dari bilik kanan ke serambi kanan, kemudian dia keluar lewat yang biru ini, menuju ke paru-paru, kemudian setelah dari paru-paru, dia masuk ke bilik kiri, terus ke serambi kiri. Kalau peredaran darah besar, itu peredaran darah yang dimulai dari jantung, dari bilik kiri. Jadi ada darah masuk ke bilik kiri, kemudian dia ke serambi kiri, kemudian dia dipompa melalui aorta sini dan dia akan menuju ke seluruh tubuh, ke jaringan tubuh, kemudian dia balik ke bilik kanan, kemudian ke serambi kanan. Oke, kita lebih singkat lagi prosesnya ya. Ada gambar dan ada angkanya. Kita lihat. Jadi proses peredaran darah besar, kita yang besar dulu. Kalau besar berarti cakupannya itu seluruh tubuh, ya. Kalau kecil itu berarti hanya pada paru-paru saja. Kita lihat. Peredaran darah besar itu dari bilik kiri. Oke, dari sini. Dari bilik kiri sini dia akan melewati aorta. Setelah ke aorta, dia akan ke seluruh tubuh. Ini kapiler pada daerah kepala dan di sini ada kapiler daerah perut dan kaki. Jadi ke seluruh tubuh berarti mencakup atas dan bawah. Setelah itu dia menuju ke nomor 9 ini vena cava superior, yaitu untuk menuju ke serambi kanan. Kemudian habis serambi kanan dia masuk ke sini. Nah, masuk ke sini yang nomor 1 ini, bilik kanan, ini akan masuk yang namanya peredaran darah kecil. Di mana peredaran darah kecilnya itu dari bilik kanan, kemudian dia akan ke sini, langsung ke sini ya, kedua, ketiga. Dia akan melalui arteri pulmonaris, kemudian dia akan ke paru-paru. Setelah ke paru-paru, dia masuk ke vena pulmonaris, kemudian dia masuk ke serambi kiri, seperti itu. Nanti kalau masuk ke bilik kiri, nanti akan diulangi ke peredaran darah besar. Seperti itu sebenarnya. Nah, frekuensi denyut jantung adalah banyaknya denyut jantung tiap menit. Nanti silahkan kalian cek apakah denyut jantung kalian, anak-anak dan kedua orang tua kalian itu sama. Kalau misalkan sama, carilah artikelnya. Kalau misalkan ada perbedaan, silahkan cari artikelnya. Kita lanjut ke kelainan pada darah. Yang pertama yaitu ada jantung koroner. Jantung koroner ini adanya arteri koronaria yang tidak menyuplai oksigen yang cukup ke otot jantung. Karena arterinya itu mengalami penyumbatan oleh lemak dan kolesterol. Kalau kalian lihat gambar di sini yang normal itu dia lancar ya. Sedangkan yang ada plaknya ini, darahnya dia semakin lama semakin sedikit. Kemudian ada stroke. Stroke itu penyakit karena adanya kematian jaringan di otak disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Dan ini disebabkan karena adanya penyumbatan yang plak tadi atau pecahnya pembuluh darah. Makanya kalau misalkan tidak ada oksigen yang tersuplai ke otak, jaringan yang di otak itu akan mati. Alhasil, nanti seperti ini. Kemudian yang ketiga ada leukemia. Leukemia itu adalah sebuah penyakit kanker darah yang terjadi itu karena leukosit yang dihasilkan tubuh itu lebih banyak daripada eritrosit atau sel darah putih yang dihasilkan lebih banyak. Jadi leukosit itu kan fungsinya untuk imunitas, untuk menjaga tubuh kita. Nah, kalau misalkan ada makanan masuk atau obat yang masuk, si leukosit ini bekerja lebih keras. Jadi dia kira itu adalah benda asing yang harus dihanguskan gitu. Jadi bahaya juga ya.
Kemudian yang keempat itu ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Kemudian ada hipotensi, yaitu tekanan darah rendah. Nanti kalian cari yang artikel yang hipertensi dan hipotensi. Cara menjaga jantung agar tetap sehat, yang pertama menjaga pola makan sehari-hari, kemudian hentikan kebiasaan merokok atau kalau bisa jangan sampai kalian mencoba merokok. Kemudian kurangi makan makanan yang banyak mengandung lemak dan kolesterol, kemudian hindari minuman beralkohol. Hanya itu. Kemudian dari tugas, yang pertama silahkan anak-anak cari bagaimana cara sel darah putih melindungi diri atau melindungi tubuh dari namanya virus, luka, ataupun apa saja. Kemudian yang kedua, carilah bagaimana cara tensi atau alat ukur tekanan darah itu bekerja. Kemudian yang ketiga, jelaskan mengenai golongan darah pada manusia. Hanya 3 ya. Nanti anak-anak silahkan semua jawaban ini ditulis pada buku IPA, dan buku ini nanti akan dikumpulkan sebelum PTS. Jadi nanti kalian menuliskan tugas-tugas IPA-nya di buku tersebut, dan nanti dinilainya itu sebelum PTS. Jadi ada beberapa materi sebelum PTS yang akan ibu tugaskan ke kalian, kalian mencatat di situ, kemudian dikumpulkan. Dan sebelum PTS, buku itu udah harus dikumpulkan ke ibu, setelah itu kalian ambil lagi untuk belajar. Itu akan dapat nilai dari ibu. Sekian dari Ibu Laksita. Apabila ada yang ditanyakan, langsung saja hubungi Ibu Laksita melalui WhatsApp, SMS juga bisa, silahkan. Jangan lupa kalau misalkan mau tanya, itu menyebutkan nama dan kelas. Oke? Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.